Hai, selamat datang di channel Frankie Chua Series. A goal is a dream with a deadline by Napoleon Hill. Napoleon Hill mengatakan bahwa sebuah tujuan atau sebuah goal adalah mimpi yang disertai dengan tenggat waktu. Teman-temanku semuanya dan para pemirsa, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi kepada Anda semua mengenai pentingnya goal setting dan bagaimana cara kita mempunyai goal setting supaya kita bisa meraih kesuksesan sesuai dengan definisi kita masing-masing. Oke, berbicara tentang goal setting identik dengan pembuatan tujuan. Pembuatan tujuan hidup bisa kita kategorikan dalam berbagai periode waktu. Yang pertama, contohnya adalah tujuan hidup jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Biasanya untuk yang short term atau yang jangka pendek, rentang waktunya adalah tujuan itu kita ingin capai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kemudian, untuk yang jangka menengah, kita bisa tarik periodenya 3-5 tahun. Dan untuk yang jangka panjang, mungkin bisa lebih dari 5 tahun ataupun ingin kita capai di 10 tahun mendatang. Nah, penting sekali bagi kita semua, teman-teman, untuk mempunyai tujuan hidup, mempunyai goal dalam rangka mengarahkan kehidupan kita ke arah yang lebih positif. Karena apa? Karena kita tahu, semua orang ingin berubah. Semua orang ingin berubah menuju hal yang lebih positif, menuju hal yang lebih bermanfaat bagi dirinya. Perubahan tersebut akan melekat ke dalam diri dia dan akan diwujudkan dalam bentuk aksi. Sama halnya dengan tujuan. Penting sekali dalam mencapai sebuah tujuan diperlukan sebuah aksi. Namun, untuk membuat aksi tersebut kita perlu ada pemahaman mengenai perencanaan, supaya aksi-aksi yang kita lakukan nantinya bisa efektif dan efisien untuk membantu kita mencapai tujuan atau goal yang kita buat. Kalau kita tidak mempunyai goal, itu sangat sayang sekali teman-teman, karena kita akan berjalan tanpa arah. Tidak ada sesuatu yang ingin kita capai, yang akhirnya membuat semangat kita, energi level kita menjadi minimal, dan kita tidak bergairah untuk melakukan sesuatu. Sebaliknya, ketika kita mempunyai goal, maka itu akan mengencourage atau mendorong kita setiap pagi kita bangun untuk semangat beraktivitas, untuk melakukan aksi dengan konsisten, dengan persisten, dan juga intensitas yang kuat dan tinggi. Nah, harapannya bisa membawa manfaat juga bagi kita. Berbicara tentang goal atau tujuan, teman-teman semua, saya pernah bertanya kepada orang, kamu punya goal-nya apa? Kemudian ada yang menjawab, goal saya adalah menjadi kaya. Waduh, mohon maaf Abang Jago, kalau kita bilang goal menjadi kaya, itu sah tidak? Sebenarnya sah, tapi itu terlalu luas, terlalu abstrak. Menjadi kaya, definisi setiap orang itu berbeda. Mungkin bagi saya, mempunyai rumah seharga 5M atau 5 miliar rupiah adalah definisi kaya bagi saya. Tapi mungkin bagi Anda, mempunyai jam Rolex itu merupakan sebuah kekayaan dan sudah menjadi kaya. Nah, definisi-definisi ini yang sangat luas, sangat abstrak, membuat kita sangat sulit. Kenapa? Karena kita tidak tahu ukurannya seperti apa. Untuk itu, teman-teman, saya ingin sharing kepada Anda mengenai apa yang saya pelajari dalam membuat goal setting ini. Dan kalau teman-teman ingin mendalami, banyak sekali ilmu di luar sana yang membahas tentang goal setting atau pencapaian tujuan. Seperti NLP atau Neuro Linguistic Programming, yang memprogram otak, memprogram pikiran kita. Ataupun banyak di ilmu lainnya seperti Law of Attraction. Nah, kalau dari saya pribadi ingin sharing kepada teman-teman mengenai apa yang saya pelajari dan apa yang saya terapkan. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu komponen dari goal itu sendiri atau komponen dari tujuan itu sendiri. Kita kembali ke dasar, teman-teman. Pertanyaan mendasar adalah apa? Ada what ya, apa? Apa tujuan kita? Apa yang ingin kita capai? Apa yang ingin kita raih? Itu menjadi pertanyaan dasar. Nah, ketika jawabannya adalah ingin menjadi kaya, mohon maaf, ini agak luas definisinya. Nah, kita bisa menggunakan satu thinking tools atau satu framework berpikir yang sangat bagus. Namanya adalah SMART. Jadi, SMART ini
Setiap komponen hurufnya mempunyai kepanjangannya. S itu adalah spesifik. Jadi tujuan yang ingin kita buat itu haruslah spesifik, supaya kita tahu detailnya seperti apa. Yang kedua M, measurable, bisa diukur, kita tahu ukurannya. Ada A, achievable, bisa kita raih. R, itu adalah relevan antara satu dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah T. T itu adalah time bound, ada batas waktunya. Jadi goal yang kita buat itu haruslah smart. Dibanding kita bilang bahwa saya ingin kaya, lebih baik kita ganti dengan goals yang lebih smart. Contohnya, saya ingin punya penghasilan 10 juta per bulan pada tahun 2023. Apakah itu goal yang smart? Yes. Spesifik nggak? Yes, spesifik. Kenapa? Karena kita ingin punya penghasilan 10 juta per bulan. Bisa diukur nggak? Bisa diukur 10 juta. Bisa di-achieve atau bisa kita raih? Bisa, relevan, yes. Ada waktunya nggak? Ada waktunya, 2023. Kita masih punya 2 tahun lagi. Nah, berangkat dari sana, teman-teman semua, kita akan berpikir kembali. Kita akan menganalisa, kita akan membreakdown, kita akan membedah semuanya. Supaya kita tahu aksinya apa saja. Karena goal tanpa aksi itu hanyalah mimpi, teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman, ketika kita tahu punya goal ingin mencapai atau mempunyai 10 juta per bulan pada tahun 2023, kita tahu kalau kita ingin punya 10 juta, apa yang kita lakukan? Oh, kita harus bekerja atau kita punya usaha sendiri. Oke, pilihan dari sini setelah kita breakdown, kita lihat lagi. Misalnya kita ingin bekerja. Oke, kalau kita ingin bekerja, tentu kita harus mencari pilihannya di mana, bekerja di perusahaannya seperti apa. Dari sana kita lihat, oh ternyata untuk bekerja di perusahaan A yang memberikan gaji 10 juta, requirement-nya adalah saya harus sarjana S1. Maka dari itu kita masukkan lagi ke dalam sub goal menjadi sarjana S1. Sehingga kita bisa lulus, mengikuti tes seleksi, dan kita bisa masuk perusahaan itu, mendapatkan gaji sesuai dengan yang kita mau. Nah, berbicara tentang untuk mencapai S1, kita bedah lagi teman-teman semua. Pilihannya ada apa saja. Kalau ingin S1, berarti kita harus ya lulus skripsi. Atau mungkin di tempat lain ada beberapa metode. Tapi yang umumnya kita lulus skripsi terlebih dahulu. Untuk lulus skripsi, apa yang kita butuhkan? Oh, kita harus menyelesaikan sekian ratus SKS atau mata pelajaran. Oke, bagaimana cara kita menyelesaikan SKS tersebut? Oh, setiap semester kita harus lulus. Biasanya kuliah 4 tahun, ada 8 semester ya teman-teman yang umumnya. Berarti setiap semester kita harus lulus. Kalau setiap semester kita harus lulus, apa aksi yang harus kita butuhkan? Oh, dari absensi kita harus hadir. Dari tugas kita harus kerjakan. Dari ujian nilai kita harus bagus, tidak boleh ada yang gagal. Dan dari kuis kita juga harus kerjakan. Nah, untuk bisa mencapai itu semua, apa yang harus kita lakukan? Oh, ternyata kuncinya satu, belajar. Nah, dari sini teman-teman semua, kita bisa mempetakan. Ini ada tujuan, ini beserta ada poin-poin kecil, aksi-aksi nyata yang bisa kita wujudkan. Nah, dari sana, ketika kita melakukan satu persatu, kita bisa menghit namanya adalah checkpoint. Ketika kita punya checkpoint, kita lanjut terus-menerus dan akhirnya kita bisa mencapai goal kita. Bandingkan dengan yang pertama, ketika kita ingin menjadi kaya, kita tidak tahu batasannya, mungkin agak sulit bagi beberapa orang atau sebanyak beberapa orang atau sebagian orang sulit untuk mencapai tersebut karena terlalu luas definisinya. Tapi kalau kita punya yang smart, spesifik, bisa diukur dan ada batas waktunya, kita tahu langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan. Contoh kedua, saya ingin punya berat badan 60 kg pada akhir tahun 2021. Goalnya smart? Ya, betul. Spesifik? Yes. Bisa diukur? Yes. Ada batas waktunya? Ada. Nah, dari sana kita akan breakdown ke beberapa opsi. Seperti mulai dari pola makan, dari aktivitas olahraga, tidur, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman memasuki kepada komponen pembuatan tujuan. Yang paling penting yang pertama adalah goalnya apa? What? Kita harus bikin dulu goalnya yang smart. Nah, goalnya ini bisa banyak. Terkait dengan bidang kesehatan, finansial, akademis, hubungan asmara, hubungan sosial, spiritual, dan masih banyak sekali. Teman-teman silakan bikin goals teman-teman masing-masing sesuai dengan bidang teman-teman. Kemudian komponen kedua adalah why atau alasan. Mengapa? Jadi kita punya goal yang ingin kita capai, alasannya apa?
Nah, alasan inilah yang akan mendorong kita menjadi kuat, memberikan energi kepada kita ketika kita demotivasi atau ketika kita lari dalam aksi pencapaian goal, maka alasan ini akan membantu kita. Kalau kita baca satu buku yang fenomenal sekali teman-teman, Start with Why dari Simon Sinek, maka dari situ kita akan tahu why ini perannya sangat penting sekali, alasan yang mendorong kita semua. Nah, yang ketiga poinnya adalah for whom, untuk siapa. Kita mencapai goal ini sebenarnya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, untuk keluarga sendiri, atau untuk siapa? Hal inilah yang akan menjadi pendorong bagi kita semua, teman-teman semua, untuk bisa kembali kepada performa kita yang optimal, energi level yang maksimal untuk mencapai goal kita. Jadi penting sekali ya teman-teman. Yang pertama komponennya adalah apa, kenapa, dan untuk siapa. Ini sangat penting dalam membuat goal. Dan juga teman-teman semua, ketika kita berhasil melaksanakan setiap aksi-aksi kecil ini, maka kita bisa mencapai goal yang kita inginkan. Nah, ada satu konsep dari pelajaran manajemen teman-teman yang saya ingin sharingkan kepada teman-teman. Biasa disingkat dengan PDCA. Apa itu PDCA? PDCA adalah Plan, Do, Check, Act. Yang artinya adalah dari setiap goal atau tujuan yang kita punya, silakan kita plan. Kita bikin rencana terlebih dahulu. Kita tahu rencananya ada A, B, C, dan D. Seperti tadi, belajar, mengikuti ujian, lulus skripsi, akhirnya daftar kerja, dan lain sebagainya. Kita bikin planningnya terlebih dahulu, teman-teman. Komponen kedua adalah D, atau do. Lakukan. Kalau tanpa aksi, ya mohon maaf, tidak terjadi, teman-teman. Jadi harus ada aksinya. Nah, aksi yang disertai dengan plan yang tepat, itu akan sangat optimal sekali. Setelah kita memberikan aksi, P, D, C. C adalah cek. Kita cek terlebih dahulu, kita evaluasi. Apakah ini membantu kita mencapai goal yang kita inginkan atau malah memperlama? Nah, itu kita bisa evaluasi teman-teman. Ada checkpointnya. Baru yang terakhir adalah act. Act ini adalah kita kasihkan tindak lanjut. Ketika kita sudah buat planning, kita lakukan, kita evaluasi, kita cek. Oh, ternyata tidak sesuai. Maka kita perlu tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini harus kita wujudkan teman-teman, supaya kita kembali ke track yang sama untuk dalam rangka pencapaian tujuan kita. Nah, demikian teman-teman dalam pembuatan goal setting. Semoga sharing singkat ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Dan harapannya, yuk dari sekarang teman-teman langsung ambil pulpennya, langsung ambil alat tulisnya, kita catat goal kita apa yang ingin kita capai. Entah itu di akademis, di spiritual, di karir, di kesehatan fisik, sosial, hubungan keluarga, romansa. Silakan teman-teman buat goalnya, yang mana goal itu harus smart. Lalu teman-teman tentukan alasannya apa dan untuk siapa. Ketika teman-teman sudah punya itu, silakan bikin planningnya, teman-teman lakukan, bikin checkpoint, evaluasi, dan berikan tindak lanjut. Baik teman-teman semua, ini sesi sharingnya mengenai goal setting. Bila Anda merasa video ini bermanfaat, silakan Anda bagikan dan sebarluaskan. Terima kasih dan salam sejahtera.